Menurut saya sih tidak baik karena bisa menimbulkan, kontennya bisa ditiru sama orang lain. Menurut saya orang-orang yang melakukan konten dengan melakukan segala cara itu pendapat saya sangat menyayangkan Mungkin bisa merusak kesehatannya dia sendiri, mungkin itu sih menurut saya tidak baik. karena eh, kayak ngeprank kayak yang kayak gitu itu tuh kayak kurang kreatif lah ibaratnya juga bisa dibilang juga konten-konten pembodohan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Nabi SAW bersabda, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi orang-orang yang beriman. Apa maksudnya? Kita semua mengetahui bahwasanya orang yang ada di dalam penjara pasti ruang geraknya terbatas, terikat dengan beragam macam aturan yang ketat. Begitulah gambaran orang-orang yang beriman. Aktivitas kita di media sosial seringkali melupakan kita tentang batasan-batasan. Di antaranya saat kita tuh mau dapat popularitas, kita ngejar followers, kita ingin subscriber kita terdongkrak dan sebagainya, apapun istilahnya. Intinya popularitas itu jadikan sebagai target utama. Sebenarnya bagaimana Islam memandang hal ini? Perlu kita ketahui dari hadis tadi kita menjadi sadar bahwasanya segala sesuatu bagi orang-orang yang beriman pasti memiliki batasan. Umur kita terbatas. Nabi sudah berikan bocoran, a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Rata-rata umur umatku itu rentang antara 60 sampai 70 tahun. Fisik kita terbatas. Kemudian kemampuan akal kita pun terbatas. Makanya dalam perkara-perkara gaib yang gak kasat mata, kita cuma diperintahkan oleh Allah untuk bisa selamat. Udah imani aja. Selama itu bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih, maka pasti benar. Gak perlu kita paksakan harus sesuai akal atau enggak. Gak perlu begitu. Kenapa? Kemampuan akal kita terbatas. Termasuk di dalam urusan popularitas. Popularitas kita pasti terbatas. Mau sebeken apapun seseorang, seterkenal apapun seseorang, seviral apapun seseorang, pasti ada batasannya. Dan yang gak kalah pentingnya adalah kita mesti memahami, mengetahui batasan-batasan yang harus kita patuhi di dalam meraih popularitas tersebut. Silakan kita enjoy lewat media sosial yang kita miliki. Akan tetapi perhatikan, jangan sampai aktivitas kita di media sosial bukan justru mendatangkan pahala yang berlipat ganda, bukan justru mendatangkan keuntungan di kehidupan akhirat, tapi justru sebaliknya kita termasuk orang-orang yang merugi. Di antara bentuknya apa? Ya, bentuk di mana seseorang bisa rugi ketika dia aktif di media sosial. Kelihatannya secara zahir orang melihatnya dia orang hebat, tapi sebenarnya di sisi Allah kosong, tidak bernilai. Tidak lain ketika kita hobi membuat konten yang zahirnya pandangan manusia ini hebat. Misalnya dia bersedekah, dia berdonasi, tapi tidak lain tujuan dia berdonasi adalah untuk mengejar konten. Nah, ini nggak baik. Ini sesuatu yang seharusnya dihindari. Kenapa begitu, Ustaz? Karena urusan berdonasi, sedekahkah, zakatkah, infakkah, wakafkah, ini urusan ibadah. Jangan rusak ibadah yang sudah bagus, yang sudah penuh pengorbanan dilakukan oleh seseorang menjadi tidak bernilai di sisi Allah dengan sebab apa? Karena salah niat. Jadi kalau seseorang beribadah tapi tujuannya adalah saat dia buat konten tersebut tidak lain tujuannya untuk mendapatkan popularitas, maka ini tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ada sebuah hadis yang hadis ini sebenarnya kandungan maknanya cukup berat. Sampai-sampai saking beratnya seorang sahabat yang meriwayatkan hadis ini yaitu Abu Hurairah, ketika akan menyampaikan hadis ini beliau sampai pingsan 3 kali. Hadis yang menceritakan tentang 3 golongan manusia yang punya prestasi amal. Ini yang Nabi ceritakan dalam hadis Abu Hurairah ini bukan orang yang nggak punya amal. Dia luar biasa amalnya. Yang pertama, berjihad di jalan Allah. Bahkan dengan begitu pedenya dia menganggap apa yang dia lakukan saat di dunia, berjihad di jalan Allah sampai dia mati, dia mendapatkan kesyahidan. Tapi ternyata Allah katakan, kadzabta, engkau dusta. Kenapa seperti itu? Karena ternyata yang dia lakukan agar dia disebut sebagai seorang yang pemberani, li ayyuqala jariun, agar bisa disebut sebagai orang yang memiliki jasa, kesatria, pahlawan dan sebagainya. Dan akhirnya orang itu pun dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, padahal punya prestasi ibadah. Begitu juga yang kedua, dia punya prestasi amal saleh atau ibadah lewat hartanya. Setiap pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu donasi, dia selalu ikut serta. Tapi apa yang terjadi saat di akhirat dia begitu pede bertemu dengan Allah dengan amalnya tersebut, tapi ternyata Allah ingkari semua amalnya. Allah katakan, kadzabta, engkau dusta. Apa yang engkau lakukan lewat sedekah, lewat donasi yang engkau lakukan saat di dunia, li ayyuqala jawad, agar engkau disebut sebagai seorang dermawan. Yang ketiga, dari sisi ilmu, dia belajar, dia sampaikan ilmu, tapi dia tidak ikhlas. Lagi-lagi nggak ikhlas, nggak dapat poin ikhlasnya. Maka akhirnya dia juga dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, karena dia menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu agar disebut orang yang alim. Lantas bagaimana Ustaz? Harus bagaimana kita? Cobalah kita berkaca dengan generasi terbaik umat ini, generasi salafus saleh terdahulu. Tercatat nama Ali bin Husain ibn Ali, atau yang lebih masyhur dengan sebutan Zainal Abidin. Siapa beliau? Beliau ternyata adalah cicitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu luar biasa amalnya. Orang-orang miskin di masanya itu selalu mendapatkan pasokan sembako gratis, cuma-cuma. Yang mereka dapatkan saat mereka membuka pintu di pagi hari, ternyata mereka sudah melihat sembako-sembako tersebut ada di depan pintu rumah mereka. Ini luar biasa. Tapi mereka nggak tahu siapa yang memberikan. Baru diketahui siapa yang memberikan sembako tersebut di saat Ali ibn Husain ibn Ali meninggal dunia. Karena setelah itu tidak ada lagi orang yang berdonasi memberikan sembako kepada fakir miskin. Ini luar biasa. Orang ini tidak terkenal, nggak beken di dunia, tapi begitu terkenal di langit. Dia menjadi begitu viral, menjadi perbincangan di kalangan para malaikat yang ada di langit dengan sebab keikhlasannya di dalam menyembunyikan amal. Jadi tidak setiap sesuatu itu bisa kita jadikan konten. Barakallahu fiikum. لا